Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil hamid, al-mubtil mu'id, al-fa'alu lima yurid. Wassalli wassalim ala sayyidina Muhammadin ashabil fadli at-tarifi batalid. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya membacakan kitab Kata Mutiara, kitab Hikam yang ke-54. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Terkadang jika engkau berbuat hal yang tidak baik, maka hal tersebut kita anggap baik disebabkan pertemanan kita kepada seseorang yang lebih tidak baik perbuatannya dari kita. Jadi kita bertemanan dengan orang yang lebih tidak baik dari kita perbuatannya, kadang menjadikan kita menganggap perbuatan kita yang tidak baik itu baik. Nah, itu bahaya. Berbeda dengan kita berteman dengan orang yang lebih baik perbuatannya, sifatnya, ilmunya dari kita, maka kita akan merasa lebih jelek. Maka itu adalah lebih baik. Imam Abu Hasan As-Sadili berwasiat bahwasanya janganlah kita berjalan memindahkan kaki kita kecuali berharap pahala Allah, dan janganlah kita duduk pada suatu tempat kecuali sudah kita yakini kita aman dari maksiat kepada Allah. Janganlah kita memilih sesuatu untuk diri kita sendiri kecuali menambahkan keyakinan kita lebih kuat kepada Allah. Tapi ini adalah sedikit sekali orang seperti ini. Nah, berteman kepada orang yang ada imbas tidak baik kepada kita itu tidak terpuji. Kita berteman kepada seorang yang dia mengutamakan dirinya sendiri, itu tidak baik. Atau berteman kepada seseorang tetapi dia mengutamakan diri kita dari dia sendiri, itu ya sedikit ada, tapi ya mungkin nggak lama pertemanan kepada kita, atau hal seperti itu nggak lama. Jarang sekali lah orang berteman terhadap seseorang tapi dia mengutamakan orang lain. Tapi bertemanlah kita kepada orang jika dia disebut, maka kita akan mengingat kepada Allah. Dan
Jika kita tidak atau jauh dari dia, kita bertobat kepada Allah. Karena mengingat dia itu menjadi nurul qulub, cahaya di dalam hati, dan menyaksikan dia itu membuka hal-hal yang rahasia di dalam hati. Intinya kita tidak berteman terhadap seseorang yang memaksakan diri di atas kemampuan kita. Dan memaksakan kita untuk melakukan suatu hal. Wa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu ya sedengan-dengan saja, nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Adapun berteman dengan syekh, nah maka kita harus siap. Apa yang diperintahkan cepat-cepat kita laksanakan, apa yang diisyaratkan, apa yang difahami, sesuatu itu dicintainya, maka kita harus sesegera mungkin untuk berusaha melaksanakannya, walaupun secara adat itu tidak mungkin, tetapi tetap kita harus bersiap-siap untuk melaksanakannya. Nah, Imam Ibnu Sayyidi Arabi bin Ahmad bin Abdullah mengatakan, orang yang benar itu orang yang tatkala gurunya mengatakan masuklah, katakanlah masuk sana, jahitlah pakaian, dia cepat-cepat untuk bersiap-siap dan berdiri melaksanakan apa yang ia perintah, walaupun yang diperintahkan itu secara akal sulit, ya pokoknya berusaha dilakukan, selanjutnya entah gimana. Itu tata krama terhadap syekh. Sayyid Ali radhiyallahu anhu dalam kitabnya berkata, "I'lam annahu la yakrubu talibullah ilallahi syai'an la yakrubu taliballahi ilallahi syai'un misla julusihi ma'arif billah in wajadahu." Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah bagi orang yang berjalan ke jalan Allah, kecuali atau yang sebanding dengan duduknya dia bersama orang yang makrifat kepada Allah. Jika dia menemukan orang yang sudah makrifat kepada Allah, nah bagaimana jika tidak menemukan orang yang makrifat kepada Allah? Maka fa'ilam yajidhu fa'alai bidzikrillah lailan wa naharon qa'iman wa qa'idan ma'al uzlah ala abna'id dunya. Maka sebaiknya jika tidak menemukan orang makrifat kepada Allah, dia selalu zikir kepada Allah di siang hari, di malam hari, baik dalam keadaan duduk, berdiri, tapi dengan uzlah. Jadi mengasingkan diri dari orang, dari urusan-urusan duniawi, dengan tidak
atau berurusan dengan dia, tapi ya menjaga omongannya, sedikit doman terhadap mereka supaya kita tidak terpengaruh. Kata Syekh, karena li'annahum syamun khariqun, karena akan menjadi racun yang mematikan bagi kita, bagi orang yang berjalan di jalan Allah. Selanjutnya kata Syekh, wala yabdu minallahi syai'un min misla julusi ma'a fakirin jahilin, dan tidak ada sesuatu yang bisa menjauhkan dia kepada Allah selain duduk dengan orang yang fakir tapi juga goblok, fakir butuh kepada Allah tapi bodoh, tidak ngerti Allah. Al-fakiru jahil akbahu minal amil ghafil bi alfi dhafin. Orang fakir tapi bodoh itu lebih jelek dari orang umum tetapi lupa kepada Allah dengan beribu-ribu kali lipat. Orang umum tapi lupa kepada Allah. Yang satunya orang bodoh, orang fakir butuh kepada Allah, tapi juga bodoh, gak ngerti Allah itu bagaimana. Jadi lupa dengan nggak ngerti kan beda. Kalau lupa berarti sebelumnya mengerti, tapi kalau nggak ngerti ya nggak ngerti, belum pernah ngerti. Jadi lebih utama berteman dengan orang yang lupa terhadap Allah itu tadi, orang umum tapi lupa. Al-jus ma'al arifil abdulu minal uslah, dan duduk dengan orang yang ma'rifat kepada Allah itu lebih utama daripada uslah menyendiri. Wal uzra abdulu minal julusi ma'an awamil ghafilin, dan uslah lebih utama dari duduk beserta orang awam yang lupa kepada Allah. Wal julus minal amil al ghafil abdulu minal julus ma'al fakir jahil, dan duduk beserta orang awam tapi lupa kepada Allah lebih utama daripada duduk kepada orang yang fakir butuh pada Allah tapi bodoh, tidak pernah kenal Allah. La syai'a fi wujudi yusafidu qalbal murid misla jirsati wal fakir jahil, katanya seperti ini. Ya, ada sesuatu yang kenyataannya dapat menjadikan hati ini lebih hitam bagi murid ke jalan Allah daripada duduk pada orang yang fakir, yang jahil. Sebagaimana juga kama antal aribillah yasma'u bainal abdi wa mallahu binadratin wa fikil matin kadhalika al fakir jahil billah rubbama atalaful murid min maulahu binadratin kalimatin wa ma fawqaha. Karena orang arif billah itu mengumpulkan antara dirinya sebagai hamba dan dia berhubungan dengan Tuhannya, dengan kata-katanya, dengan penglihatannya. Qala Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, ihdar suhbata salah sin min an asnafin nas. Kata Sahal bin Abdullah, takutlah berteman dengan 3 golongan manusia. Apa itu 3 golongan manusia? Al-jababiratul ghafilin, penguasa yang lupa, lalai kepada Allah. Wal qurra'ul mudahinin, dan qurra' ahli membaca Quran tetapi sebagai penjilat, pencari muka kepada orang lain, ingin terkenal. Wal mutasawwifah
al-jahilin dan mutasawif, orang yang koyok-koyok esok tasawuf, sok sufi tapi jahilin, tidak mengenal Allah. Wazada Syekh ulama idzohir. Syekh Razuk menambahkan ulama dohir, dan takut telah berteman dengan ulama dohir. Kenapa kok ditakuti berteman dengan ulama dohir? Qala li'anna nufusahum goyatun ghalibatun alaihim, ya karena nafsunya itu lebih menang daripada ilmunya. Takutnya malah membahayakan, dia akan memberi fatwa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan dia, ya dikatakan sesat dan lain sebagainya. Qultal julus ma'uhum al-yawm akbahu min sab'ina amiyan wafilan wa faqiran jahilan. Dia mengatakan duduk bersama mereka sekarang itu lebih jelek daripada 70 tahun lupa kepada Allah, dan lebih jelek daripada duduk dengan orang fakir yang jahil. Li'annahum la ya'rifuna illa dhahira syariah. Karena apa? Karena mereka ulama alim dhahir itu tidak mengetahui kejahalannya keluarnya syariat saja. Wa yarona anna man khalafahum bi hadza dhahir khati'un aw dalun. Dan ulama dhahir itu berpendapat bahwa yang tidak sesuai dengan yang dia ketahui, maka dia adalah salah atau bahkan sesat, dikatakan sesat. Nah, itu bahayanya berteman dengan ulama dhahir. Fayastaiduna fi raddi man khalafahum, maka mereka ulama ahli dhahir itu bersungguh-sungguh untuk menolak pendapat yang berbeda dengan mereka. Ya'taqidun annahum yansahuna wa hum usuna. Mereka meyakini bahwasanya dia memberi nasihat kebaikan kepada orang lain, padahal dia tidak seperti itu. Sebaliknya, fal yahdar al murid min sohbatihim wal qarbi minhum mastato'a. Maka orang yang berjalan ke jalan Allah takutlah berteman dengan mereka dan dekat-dekat dengan mereka semaksimal kemampuannya. Fa in tawaqqafa fi mas'alatin wa lam yajid man yas'alu anha min ahlil batin fa yas'alhu ala hadrin wa yakunu ma'ahu al-jalisi ma'al aqrab wal hayyah. Dan jika ada suatu masalah dan tidak mendapatkan seseorang ahli batin yang ia tanya, ya nggak usah tanya dengan mereka, takutlah tanya kepada mereka, karena sama saja itu diibaratkan dengan kita duduk dengan apa, kolo jengking atau dengan ular. Kita duduk dengan kolo jengking atau ular, atau kita lengah ngantuk, bisa jadi dientup, digigit oleh ular kalau dekat-dekat dengan ular. Allah ma ra'aitu ahadan qattu minal fuqara'i qaruba minhum wa sahibahum faqbaha fa'aflah abadan fi tariqil khusus. Kata Syekh ini tadi, dia tidak mengetahui pada masanya ada orang-orang yang fakir berjalan ke jalan Allah, dekat dengan mereka, ulama ahli dhahir, dan berteman dengan mereka.
selamanya. Yaitu alasan seperti yang disebut di atas. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wallahi la as'aluhum dunjan wala astaftihim antinin, dan sungguh aku tidak bertanya terhadap mereka masalah dunia dan tidak minta fatwa terhadap mereka masalah agama. Nah, ini adalah ulama di masa sahabat-sahabat yang terpilih, apalagi masa sekarang. Gimana? Ya, hati-hati bagi jalan Allah, karena yang dia lihat cuma yang dohir saja, yang batin-batin dia tidak mengetahui, bahkan tidak tahu. Fama balukal yawma hina istaghalu bijam'id dunya wa tazinil malabis wa takfiril amaim wa tahsinil ma'akil wal masakin wal marokib wa ra'au dzalika sunnatan nabawiyah wala haula wala quwata illa billah. Ya, sekarang tatkala mereka ulama dzahir itu sibuk dengan mengumpulkan dunia dengan fatwa-fatwanya supaya mendapatkan uang banyak, kemudian berhias dengan pakaian-pakaian yang bagus, watakfiril amaim, nah ini serban-serbannya diperbesar, istilah aja ini, dan makan-makannya enak, rumah-rumahnya megah, kendaraannya mewah, orientasinya ke situ. Nah, itu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari melihat di masa sahabat. Kalau di masa sekarang malah seperti itu. Ulama ahli dzahir bermewah-mewahan materi secara dunia. Nah, akhiratnya gimana? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata kepada ulama di masanya, ya ma'syarul ulama tiarakum hamaniyah wa marakibukum qaruniyah wa at'amukum fir'auniyah walaimukum jalutiyah wa umasimukum jahiliyah waqad sabartum madahibukum syaitoniyah fa'ainal millah al muhammadiyah wa mimma ya'taqadu nadhru ilahi fil masubid zuhdi fid dunya waraf al-himma anha walau qalla amaluhu fid dhahir. Syekh Yahya Mu'ad Ar-Razi mengatakan pada ulama di masanya, wahai ulama, rumahmu itu sama dengan rumahnya Haman. Di masa itu, masa Haman, rumahnya megah. Wa marakibukum qarunia, dan kendaraanmu itu kendaraannya Qarun. Wa at'amukum fir'auniyah, dan makananmu sama dengan makanan Fir'aun. Wa walaimukum jalutiyah, dan walimah pesta-pestamu itu pestanya Jalut. Wa mawasamikum jahilah, dan namamu itu nama jahiliyah. Waqad sabartum madahibakum syaitoniyah, dan kau waqad sayartum madahibakum syaitoniyah, dan kau telah menjadikan madhabmu itu madhab syaitan. Lalu mana agama yang sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad di masa itu?
Itu kata Mu'ad Ar-Razi pada ulama di masanya. Nah, saat ini wallahu a'lam, semoga kita diselamatkan dari keadaan seperti itu sehingga bisa jalan usul kepada Allah dengan selamat. Wallahul hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.